banyak banyak orang-orang yang cuman apa ya bilangnya bernyanyi itu atau syuting sinetron itu hanya sebagai tameng mereka aja, lu nikmatin gitu. Tapi di luar pernikahan, ketika lu menikah ya tinggal benernya kan. ya jadilah suami yang baik dan ayah yang baik. Kan kadang-kadang tuh di lingkungan teman-teman aku dengar ada yang iya bro, gua gagal jadi suami yang baik tapi gua bakal jadi ayah yang baik. Kalau aku sih nggak setuju. Sebenarnya lu bisa di BO ya, ada gitu. Emang ada? Ada, cowok cewek ada. Cowok cewek pasti ada. Sekali. Oke, aku baru tahu. Teman-teman semua, ketemu lagi sama Bella di program Open BO. Bincang oke. Yang tentunya di setiap episodenya kita bakalan hadirin narasumber-narasumber dengan cerita yang lebih menarik lagi. Teman-teman, setiap orang pasti punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Nah, salah satunya bintang tamu kita kali ini ada vokalis yang ganteng, keren pastinya, yang gak asing lagi ada Kak Vito. Halo Kak Vito, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Akhirnya ya Kak Vito bisa main ke program kita di program Open BO, obrolan Bincang oke. Bincang oke. Oke. Nah, Kak Vito sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk nunggu rilis lagu yang terbaru sih. Oke, kesibukannya lagi rilis album yang terbaru ini ya? Single yang terbaru. Nah, Kak Vito ini udah berapa lama sih di bidang musik? Kalau bermusiknya sih dari SMP ya. Dari SMP. Tapi kalau masuk ke industri tahun 2017. 2017 berarti sekarang udah hampir berapa tahun? 7 tahun jalan kali ya. Wah, udah kebilang senior berarti ya? Mungkin di antara kamu. Iya, antara aku. Nah, gimana nih ceritanya Kak Vito bisa masuk ke label Naga Suara? Kan lumayan susah tuh masuk label. Oh, kalau ke Naga Suara kebetulan waktu itu momennya kan 2017 tuh lagi ada booming lagu Despacito di dunia tuh. Oh iya. Jadi Naga Suara pengen punya versi Indonesianya. Kebetulan nama saya Vito dan partner saya waktu itu namanya Riza. Jadi ada Riza Vito. Oh, Riza Vito. Itu jadi pas lagi booming lagu Despacito itu. Oke. Nah, kali teman-teman Open BO mau pada tahu nggak nih video klipnya? Kita puterin dulu ya. Oke. Klip yang tadi itu video klip yang kata Kak Vito Despacito itu kan. Iya. Keren ya video klipnya ternyata. Ya lumayan kepanasan karena syutingnya di pantai. Iya. Di Tanjung Lesung waktu itu. Dan itu sehari beres. Sehari beres? Sehari beres. Jadi kasihan sama modelnya sih waktu itu. Cakep ya modelnya? Modelnya waktu itu kebetulan masih sangat muda banget. Iya. 16 tahun. Apa itu salah satu tipe-tipe cewek-cewek Kak Vito seperti itu? Oh enggak, kebetulan waktu itu yang milih itu dari label. Oh. Saya cuman apa ya, cuman syuting bantu. aja berarti, Ya. cuman video Oh klip ini aja. oke nih, oke boleh. Kirain Kak Vito sendiri yang pilih. Nah, Kak Vito dari video klip itu sendiri, itu tujuannya apa sih? Atau Tujuannya? ada maksud kayak ceritain hal apa? Oh, gara-gara cinta waktu itu ya sebenarnya sih karena ngiblatnya ke Despacito. Jadi waktu itu label minta saya bikin lagu sama Riza. Akhirnya kepikiran ya kita nggak mungkin ngartiin si Despacito ke dalam bahasa Indonesia kan. Jadi yang kepikiran waktu itu karena saya sama Riza tuh sering patah hati. Oke. Jadi ya udah gara-gara cinta aja deh. Itu kan liriknya gara-gara cinta jadi gila, tapi gilanya itu cuma gimmick aja bukan. Oh, nggak gila beneran. Nggak gila kan? beneran gitu. Dia cuma gimmick kasih tahu kan. Iya. Jadi kalau pesan yang pengen disampaikan itu jangan gara-gara cinta gitu. Kita jadi kehilangan akal sehat mungkin. Tapi Sama kebanyakan teman-teman laki-laki di kayak rumah. gitu gak sih? Kebanyakan laki-laki. Itu zaman sekarang imbang sih perempuan cowok sama. Perempuan Gara-gara cinta suka jadi gila. Iya sih, kalau lagi udah di level bucin itu pasti Iya. ya pada bodoh ya cewek-cewek mau cowok-cowok itu. Nah,
sekarang tapi masih ada mau niat bikin lagu lagi. Untuk lagu yang berikutnya, single yang berikutnya kan udah tinggal nunggu rilis aja. Tahun ini mungkin 2024. Dilihat dari video klip yang Kak Vito bikin itu suka perempuan-perempuan yang bertato kah? Atau yang kulitnya putih, rambut panjang? Sebenarnya sih relatif ya. Permintaan label maunya yang good looking apa semua. Kalau saya cuma membantu komen aja sebenarnya. Oh ini oke nih. Kalau yang video klip kedua yang bertato itu memang rekomendasi dari saya pribadi karena saya berteman sama si model video klipnya. Kak Vito sendiri bertato kah? Enggak. Oh enggak. Bersih dari tato berarti. Bersih. Jarang loh cowok yang nggak pingin bertato juga. Enggak pengen. Sadar diri. SD sadar diri ya. Oke deh, Kak Vito pasti main ke Open BO. Ada yang mau diceritain mungkin pengalamannya di dunia entertain ya, pasti sangat luas dong. Apalagi Kak Vito udah 7 tahun tadi. Iya. Ya di bidang musik. Adakah yang mau diceritakan sama teman-teman Open BO? Kalau di entertain sih bermacam-macam ya, ketemu sama berbagai macam-macam orang yang maksud dan tujuannya berbeda-beda gitu. Boleh dong sharing sama kita sedikit. Kalau di dunia nyanyi banyak banget yang menjurus ke Open BO banyak banget. BO-nya BO beneran berarti, bukan BO beneran. Banyak yang modus mau jadi artis. Itu ada, aku pikir itu cuma ada di sinetron. Enggak, emang beneran ada. Jadi misalkan aku mau jadi artis, terus aku diapain gitu? Ya itu sih, tapi lebih kepada orang yang pura-pura artis. Jadi dia bukan seniman yang sebenarnya. Dia masuk ke situ cuma untuk jualan dirinya dia mungkin ya. Dengan titel dia pura-pura artis gitu. Dengan dia jadi artis dangdut mungkin atau artis pop. Sebenarnya dia nggak ada bakat gitu. Nggak ada sih biasanya. Oke, ganti. Nah tapi bagaimana tuh cara Kak Vito untuk menyikapi itu? Apakah dibiarin aja kayak ya udahlah itu orang hidup-hidupnya dia, atau ada Kak Vito ingin rasa menegurnya gitu? Oh, kalau aku pribadi sih enggak sih, karena aku senang berteman sama banyak orang. Jadi konsep diri masing-masing. Kalau Vito pribadi nggak pernah komen sih, apalagi sama teman gitu ya. Kecuali ketika kita ada project bareng, memang projectnya harus seserius mungkin. Saya bakal ngomong di situ. Nanti lu jangan kayak gini ya, karena lagi projectan sama gua ini gitu. Tapi kalau misalnya ketemu di lingkungan entertain yang mereka udah punya dunia itu, saya nggak pernah komen sih. Terus tapi pernah sempat negur? Kalau yang curhat minta pendapat ya akhirnya komen gitu. Produktif ke dia ya, kasih saran? Nggak juga gimana orangnya. karena di dunia entertain yang seperti itu mereka lebih banyak, yang saya tahu ya, menutupi hal-hal yang sebelah itu dan mungkin dengan karya, dengan mereka bikin konser di mana, yang saya tahu ya. Iya. Kayak gitu, jadi nggak terang-terangan. Oke, itu kembali lagi ya ke pribadi kita masing-masing seperti itu. Nah untuk Kak Vito sendiri rencananya ke depannya udah nyaman di industri musik ini? Atau ada misalkan mau join bisnis atau mau bangun usaha, ada? Kalau saya sih gitu, musik udah dari kecil udah kenal musik, jadi sampai kapanpun ya tetap musik, it's my life. Oke, jiwa musiknya kenceng banget berarti ya. Terus sekarang udah menikah Kak Vito? Udah. Alhamdulillah. Udah punya anak? Udah. Semoga istrinya nonton ya Kak Vito. Ini Papa Vito di sini. Nah, ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman program Open BO? Tentang musik, apa tentang kehidupan entertain? Ya kalau saya pribadi sih, buat teman-teman yang mungkin mau berkarir
bernyanyi ya khususnya. Ya kalau memang kalian punya bakat bernyanyi ya Kenapa tidak gitu? kenapa nggak dicoba dan ya apa ya sebisa mungkin diasah gitu kemampuannya ya hanya untuk jadi seorang penyanyi. Ya. Ya walaupun di entertain udah nggak asing kan orang-orang. Oh penyanyi itu atau misalnya penyanyi dangdut tuh kayak gini ya. Pasti image itu ada. Termasuk ke saya pribadi pun sebagai penyanyi cowok ada masuk yang kayak gitu. Ada penyanyi cowok. Ya yang lu penyanyi ya, lu berarti lu bisa gini ya. Lu berarti lu bisa di BO ya. Lu ada gitu. Emang ada? Ada. Cowok cewek ada. Cowok-cewek pasti ada. Ada. Oke, aku baru tahu ya ternyata yang di BO itu nggak semua cewek, cowok juga bisa ternyata. Cewek-cewek yang punya uang boleh. Punya uang boleh ya. Iya. Kalau punya, kalau nggak punya jangan dipaksain dong ya. Nanti kayak yang udah-udah lagi. Terus ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman Open BO tentang dunia entertain yang sekarang Kapito lagi jalankan? Khususnya misalkan yang kata Kapito tadi yang pura-pura artis. Ya kalau buat mereka-mereka yang tujuannya kayak gitu sih sebenarnya sah-sah aja ya. Bukan hak saya juga melarang, cuman ya kalau bisa kalau tujuan kamu untuk jadi seorang entertain hanya lebih kepada dunia hitam itu lebih baik nggak usah gitu karena apa ya itu tuh mencoreng termasuk saya lah ya. Iya yang tadinya mau ada kejadian tuh saya manggung diundang di daerah apa semua sama teman-teman saya. Itu tuh si CEO-nya tuh sampai lu artisnya dari label ini ya. Oh berarti ada yang bisa nanti pulangnya diajak karaokean. Image-nya tuh jadi ke kita tuh jadi padahal miring gitu. Kan ini ya. Padahal kan nggak semuanya kayak gitu. Makanya pesan saya sih kalau bisa kalau yang memang menggeluti dunia hitam itu ya sudah kalian dengan dunia kalian aja gitu. Jangan kalian mengaku sebagai gue adalah artis sinetron, ada penyanyi, jangan kayak gitu kalau bisa gitu karena kalau saya pribadi merasa tercoreng gitu namanya. Iya kan, sedangkan Kapito sendiri kan mencari menuangkan karya, belum lagi mencari nafkah kan buat keluarga, terus tercoreng dengan hal-hal yang seperti itu jadi jelek ke semua kan itu nantinya. Iya dan ketika sudah berkeluarga ya kerasa jadi timbul pertanyaan gitu dari istri berkeluarga. Emang penyanyi itu kayak gini ya? Oh emang penyanyi itu narkoba ya? Nah iya itu gitu. Kan. Padahal kan nggak semuanya gitu. Jadi ya kalau pesan saya itu tadi. Iya benar sih ya. Kembali lagi, apalagi dunia entertain tuh salah sedikit diomongin kan. Iya. Hati-hati ya. Netizen Indonesia itu sangat pintar-pintar. Pinter banget. Galak-galak. Apalagi the power of netizen ya. Terkadang tuh saya ngerasa karya yang kita keluarin dari 100% tuh mungkin apalagi baru ya. Cuman bakal dibahas oleh netizen tuh mungkin 20%. Beda dengan kasus. Oh. Pasti 80% bahkan 100% yang diangkat oleh netizen ya. Sampai viral. Itu yang kadang-kadang saya berkarir di Indonesia sebagai musisi sekarang zamannya gini gitu. Iya agak sulit, sedangkan giliran karya yang bagus, positif gitu kan. Kadang-kadang nggak terdengar gitu. Lebih terdengarnya yang negatif. Makanya itu sih, makanya tuh netizen ya, yang di rumah kalau misalkan kalian tuh mencerna sesuatu tuh dipikir dulu apakah ini benar atau tidaknya. Ketiknya gitu kan. harus dipikirin gitu. Itu jempol tuh. Karena aku juga gemes ya, sampai ada yang ke-banned itu akun-akun artis kan kasihan sekali. Oke deh, ada lagi nggak Kapito yang mau disampaikan ke teman-teman Open BO? Tentang cerita seputar dunia sebelah. boleh kita having fun aja di sini bebas. Kalau yang aku tahu sih di entertain selama aku di Jakarta khususnya banyak orang-orang yang cuman apa ya bilangnya bernyanyi itu atau syuting sinetron itu hanya sebagai tameng mereka aja.
Padahal mereka tuh di situ tuh nyari sesuatu yang lebih, mungkin ya seperti yang dibahas di episode sebelumnya, apa sih namanya sekarang, gadun, om berduit lah, ada tuh. Oh jadi ini ya nyambil berarti ya, Iya. sambil menyelam minum Nah, air. itu mungkin yang tadi aku bilang pura-pura artis, title-nya bukan artis. Padahal bukan. Gitu. Ya dia jadi artis, pura-pura sih kalau aku sih bilangnya ya, bukan seniman sesungguhnya. Karena kalau seniman sesungguhnya, mau itu pemain sinetron atau penyanyi, mereka tuh nggak punya waktu untuk mikirin hal yang lain. Kerasa gitu sama aku ya, saatnya harus bikin lagu gitu, itu sangat menyita waktu gitu, buat kita. Atau yang acting, ya kan harus latihan terus depan kaca. Kalau memang dia seniman beneran, dia nggak mau tergiur hal-hal kayak gitu. Iya. Melenceng-melenceng kayak gitu Iya. kan. Itu karena juga kan sebagai penyanyi aja tuh sekarang tuh di kontrak tuh semuanya udah tercantum harus berkelakuan baik. Oh, syaratnya tuh Ya, harus berkelakuan baik. suara yang ditimbulkan di depan masyarakat luas tuh harus positif, tidak boleh negatif. Ada pasal-pasalnya tuh. Itu kan banyak juga tuh artis-artis kemarin yang bilangnya syuting tapi taunya dia di lokasi syutingnya juga selingkuh kan. Ada yang itu banyak. Bahkan sampai open BO di lokasi syuting juga ada. Apaan BO di lokasi syuting? Ada yang beli? Nggak tahu ya, beli barter kayaknya. barter pakai apa barter? Kok barter? Barter pakai ini, perasaan. Kan pakai jasa. Banyak tuh macam-macam yang kayak gitu, kadang-kadang sangat menyayangkan aja sih. Kadang-kadang juga saya sama sepupu, kan ada juga sepupu pemain film, khawatir gitu. Sepupu saya kan perempuan, dia ini baik aja nggak ya gitu. Tapi suka ngobrol waktu itu sama tanteku kan, saudaranya kan, tante aku, saudara aku gitu. Ini anakku gimana? Tapi sampai sekarang alhamdulillah sih aku perhatiin tuh medsosnya masih baik-baik aja sih, karena dia sangat bucin sekali sama pacarnya. Oke. Jadi balik lagi ke kitanya nggak sih, kalau misalkan kalau perempuan Iya, nih ya, kalau misalkan kita bisa jaga harga diri kita, value kita, itu aman-aman aja. Aman-aman aja. Sebenarnya gitu. Dan kalau kita tidak menghalalkan segala cara, hasil yang kita harapkan tuh pasti sesuai kenyataan kok. Oh, sekali. Apalagi berkarya ya. Kan kita itu di situ nuangin karya kita, bakat kita di situ kan, selain cari nafkahan. Iya. Makanya tuh ya, ciwi-ciwi pada jaga diri, cowok-cowok jangan pada ganjen ya di luar sana. Apalagi kalau lagi cari uang tuh, aduh, sensitif sekali kan, apalagi kalau soal uang ya Kak Vito. Sama ini buat para suami, karena kemarin tuh, boleh aku bahas di sini ya. Oke, sempat viral yang itu tuh, yang suaminya katanya selingkuh, didukung sama teman-temannya, terus si istrinya posting, siapa ya? Aku lupa sih namanya. Kan itu di medsos. Oh, yang satu Padahal istrinya tuh udah cantik loh. satu pakai tempat kerudung. syuting tuh ngenutupin kan istri itu bukan? Nah, bukan sih, bukan artis dia. Ah. Cuma kemarin viral di medsos gitu. Ya, ketika aku baca gitu, gemes juga kan bacanya. Oh, ini mungkin mainnya kurang jauh. Jadi pesan aku tuh, aku pakai ngomong di sini buat para suami-suami, kalau yang udah jadi suami, ya udah jadi suami yang baik aja. Kalau misalnya masih belum jauh mainnya, jangan nikah gitu. Iya, jangan dulu nikah. Jangan dulu nikah. Puas-puasin dulu. Puas-puasin aja, lu mau main sehitam-hitamnya apa, yang bagaimanapun lu nikmatin gitu. Tapi di luar pernikahan, ketika lu menikah ya, Tinggal benernya kan. ya jadilah suami yang baik dan ayah yang baik. Kan kadang-kadang tuh di lingkungan teman-teman aku dengar ada yang, iya bro, gua gagal jadi suami yang baik, tapi gua bakal jadi ayah yang baik. Kalau aku sih nggak setuju. Iya. Ada istilah seperti itu. Kalau jadi suami yang baik, ya harus jadi ayah yang baik dong. Iya, harus siap dengan pernikahan Iya. itu sendiri kan. Balik lagi nanti kalau misalkan ibaratnya kasarnya pernikahannya gagal, itu yang jadi korban kan anaknya juga. Anak-anak. Nah, tapi pernah nggak nih Kak Vita, aku mau tanya, kalau biasanya kan kalau di circle pertemanan nih ya, apalagi di dunia entertain, kayak misalkan misalnya teman Kak Vita ada yang selingkuh nih, terus main nih dunia malam. Ini di luar obrolan sih. Nah, kalau misalkan di dunia malam itu kan pasti suka ada cewek-ceweknya kan. Nah, sedangkan misalkan Kak Vita yang udah menikah, ini suka kayak ada rasa nggak enak nggak sih buat nolak
Oh, buat aku masuk ke dunia malam gitu. Buat di dunia malam sama cewek. Jadi kayak masa sih Vito lo masa nggak bareng cewek sih misalnya gitu. Nah cara nolaknya atau cara Kak Vito menanggapi itu gimana? Kalau aku pribadi sih sebenarnya label pun udah tahu, Naga Suara pun udah. Jadi kalau ngundang Vito, mau itu ke acara gathering malam atau ke klub atau apa, bahkan syuting sekalipun, udah satu paket sama istri gitu. Oh. Karena saya perjanjian sama istri waktu sebelum nikah untuk urusan entertain tuh kita pasti bareng. Oh jadi selalu mendampingi gitu. Selalu bareng. Karena ternyata walaupun sudah bareng pun ada aja tuh pertanyaan-pertanyaan yang dulu tuh istri saya sempat ada yang nanya mungkin si lelaki itu orang yang menyediakan cewek-cewek untuk teman-teman saya. Gitu kan? Dia nyangkanya tuh istri saya tuh kakak lagi kerja juga ya. Ya mungkin kalau dia kakak lagi open BO juga ya mungkin gitu. Yeah. Terus enggak itu sama suami gua dan dia nggak nyangka minta maaf ya langsung. Maaf ya kak, aku pikir enggak lah ini istri saya. Iya kan? Ada aja yang kayak gitu. Pasti ada aja. Atau saya lagi manggung gitu waktu itu sempat tuh si panitianya yang menawarkan sesuatu yang kan mau ini enggak selimut bergerak katanya. Apaan tuh? Saya kan memang nggak tahu ya. Iya. Itu masa nggak tahu. Di sebelah itu ada istri saya. Ini istri saya kan. Untuk dia langsung, oh maaf teh. Ya, ada aja gitu. Ngeri banget kan ya dunia kayak gitu. Makanya kalau misalkan ceweknya udah jaga diri nih, cowoknya juga udah jaga diri, tapi faktor lingkungan yang mendorong seperti itu. Jadi kalau saya punya cara-cara tersendiri sama istri buat nolak secara halus ya dengan itu tadi. Kalau label saya sih udah tahu, bahkan video klip saya yang mau rilis nanti ya udah 2 kali sama istri. Oh iya. Makanya saya kalau misalnya harus pakai model artis atau siapa, mungkin saya hanya suaranya aja, mungkin nanti ada model cowok model cewek. Saya menjaga hubungan sama istrinya kayak gitu. Dan Kak Vito kemanapun ada kerjaan, istri selalu ikut gitu berarti? Selalu ikut, kecuali di Open BO ini dia nggak ikut. Iya. Gak apa-apa, sejak Kak Vito ini kita ngobrol tipis-tipis aja. Dia cinta mati pokoknya ya. Oke deh. Kak Vito, udah cukup kah? Ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman Open BO? Sudah cukup kayaknya. Oke, kalau udah cukup aku mau ajak main game. Oke. Game apa nih? Nah, sekarang mau menyeramkan ya? Enggak. Ini nggak ada di briefing kayaknya. Gamenya ini seru-seruan aja ya. Ini tuh gamenya seru-seruan aja, namanya quick question. Jadi nanti aku kasih 2 pertanyaan, 2 pilihan ya. 2 pilihan, Kak Vito harus jawab dengan cepat. Oke. Tarik nafas dulu. Soalnya tadi ini agak tegang ya. Soalnya kalau ngobrolin yang begitu-begitu. Tegang. Takut salah ngomong nih. Oke. Siap? Siap. Oke. Cewek jelek wangi atau cantik bau? Cepat. Cantik bau. Jelek kaya atau cantik miskin? Cantik miskin. Cewek seksi atau cewek baik? Cewek seksi. Di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau di luar kehujanan, sekarang hujan. Jawab cepet ya. Dogi atau WOT? Apa? Dogi atau WOT? WOT apaan? Woman on the top. Oh, WOT. Ngebungkus atau dibungkus? Ngebungkus dong. Oke. Pertanyaannya, jawabannya sangat spektakuler ya? Spektakuler. Tapi ini kita bakal bahas satu-satu nih ya. Tadi Kak Vito jawab cantik bau. Dia cantik tapi bau, nggak apa-apa, nggak masalah sama baunya. Kan bisa gue mandiin. Oh, jadi mandi bareng ya jatuhnya berarti ya. Ya mungkin seperti itulah. Bisa diperbaiki. Kalau bau, tapi kalau misalkan jelek nggak bisa gitu berarti. Mahal Bo operasinya. Jadi mending cantik dari lahir ya berarti. Ya nggak apa-apa dong. Cowok juga realistis kan, pengen mandang fisik kan.
Nah tadi pilih jelek kaya atau cantik miskin, Kak Vito pilih cantik miskin. Karena yang cari duit tuh harus cowok bukan cewek. Nah dengerin ya. Nah tadi suka cewek seksi yaitu Ya. cowok Relatif lah ya. Relatif lah, cowok tuh pasti pinginnya yang seksi gitu. Kalau gebong cowok kan juga gak asik ya guys. Gedebok cawu itu pasrah-pasrah aja ya. Kalau yang nggak tahu gedebok cawu itu pohon. Tolong dijelaskan ya. Tolong dijelaskan. Itu pohon pisang. Itu kan pohon pisang cuma Jatuh. udah diem. Terus kalau udah nggak berfungsi lagi jatuh. Jadi udah. Kan ada lagunya. Apa? Kau seperti patung kan kayak gitu. Nggak enak kan? Lagu itu kan saya. Jadi daripada cari yang diem, ya harus yang agak aktif lah aktif gitu. lah bun ya, lagi aktif. Handphone kan ya. kalau nggak aktif nggak bisa dihubungin. Iya, oh, makanya. Itu, Berarti pilih cantik seksi ya. Iya. Oke, seperti istrinya sekarang pastinya. Iya dong. Makanya tuh dipilih ya Bunda. Di luar apa di dalam tadi? Di dalam. Karena sudah menikah. Sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah di luar aja, cari aman ya. Jangan di dalam, nanti jadi hajat pesta nanti. Nah, terus kenapa suka Woman on the Top? Karena Kak, itu tim pastor aja kah? bukan. Karena kalau kata lagu teman aku, karena wanita ingin dimengerti. Dengan dia di atas gitu. Iya. Oke, masuk akal. Sangat. Boleh. Terus ngebungkus atau dibungkus pilih Bungkus. bungkus. Kayaknya kalau dibungkus nggak ada harga diri banget kayaknya. Iya sih cowok dibungkus. Cowok gitu harusnya kan. nggak bungkus gitu kan. Kita kalau ke tukang nasi goreng, bener nggak? Iya. Ngebungkusnya pakai karet ya? 2. Pedas berarti. Iya, pedas. Kalau nggak pedas. Jadi inget kapan ya ngebungkus. Oke deh, ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman Open BO? Oke gitu. Iya. Ya, semoga dengan adanya acara ini teman-teman di luar sana yang tadinya mungkin menilai dunia entertain tuh sangat gimana dengan sedikit penjelasan dari siapalah aku Kak Vito ya, ganteng vokalis keren ya guys. Bisa paham gitu situasi. Iya. Bahwa kebanyakan hal-hal negatif yang dituduhkan kepada pelaku-pelaku entertain itu tidak semuanya benar. Betul. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apalagi the power of netizen ya kalian, sekali lagi. Menggiring itu. Hati-hati kalian yang menggiring opini itu baik dan buruk. Maka dicerna lagi aja kalau misalkan mau komen-komen ya Kak ya. Ya. Tuh, udah cukup atau ada lagi? Cukup kayaknya. Oke, terima kasih banyak loh Kak Vito sudah mampir ke program Open BO kita ya. Teman-teman, makasih juga. Saksikan terus program Open BO di episode-episode selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Bella pamit. Bye-bye. Sampai sekali.